Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tisa Lovers, welcome back again to channel Tisar Update ya. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Syed dan Kati Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Syed dan mamanya Selen untuk edisi update terpenutup pada hari ini ya. Check it out. Masih ingat di updatean sore hari tadi Bang Min memperlihatkan di Instagram story-nya Aal Syed yang mengadakan open Q&A mengenai satwa, karena banyak yang belum paham mengenai satwa dan juga ada beberapa pertanyaan yang tentu saja sangat buat kita penasaran ya. Langsung disediakan oleh Aal Syed question box buat yang tanya-tanya mengenai satwa liar dan apapun itu yang berurusan dengan satwa liar milik Aal Syed ya guys. Oke, di sini Bang Min tampilkan full updatean Instagram story Q&A Papa Syed dengan para followers di Instagram mengenai satwa. Simak baik-baik ya, karena ini full edukasi pastinya supaya tidak salah paham. Nah, nanya ini guys, nih bagus nih. Jadi takut gak main sama Selen, takut digigit? Ya sebenarnya itu dari resiko ya. Kalau misalkan gak takut digigit sama Selen atau gak, ya nggak mau luka ya jangan melihara satwa liar gitu. Jadi yang penting gue harus tahu moodnya Selen kapan bisa main kapan enggak. Kalau misalkan udah nggak bisa main jadi paksain. Kalau gue kayak misalkan Esen Jindora, mereka udah besar udah bahaya ya gue nggak akan main. Kalau misalkan dipaksain ya celaka gitu. Selen juga maupun masih baik berbahaya guys, cuman ya gue masih tahu mood dan caranya dan masih kepegang. Kalau misalnya udah nggak kepegang pun ntar udah besar, misalnya 2 tahun nggak kepegang udah galak ya gue nggak akan main lagi ya, nggak mau celaka juga guys gitu. Tapi takut atau enggaknya enggak, karena gue ada perhitungan gitu guys. Nah ini guys, satwa liar apalagi kayak harimau suka nggak ketebak moodnya. Jadi gue begitu misalkan Selen nih, kalau misalkan moodnya udah nggak bagus gue keluarkan guys, atau enggak Selennya masukin kandang gitu ya. Jadi nggak dipaksain dan udah ada kiper siap-siap jaga-jagain kalau ada apa-apa bisa bantuin gue. Kalau gue bisa lari kan, sama kiper juga bisa lari, bisa menghindar dan tahu caranya. Emang bener, jadi satwa liar itu suka ganas dan nggak terkendali tiba-tiba. Yang penting tahu caranya, ada caranya, intinya kayak gitu guys. Namanya pro kontra pasti ada sih. Sebenarnya gue open banget, mau diskusi, mau sharing, mau ngobrol. Gue juga suka support beberapa pegiat konservasi. Gue donasi buat melindungi harimau, buat rescue, jalankan satwa liar, kucing jalanan juga shelter. Gue suka bantu kok gitu. Kalau misalkan emang mereka berbicara dengan cara yang sopan gitu ya, nggak berkoar-koar, gue open banget. Mereka aja yang suka berkoar-koar gitu, nggak tahu kenapa. Nah ini guys, banyak banget yang nanya kayak gini guys ya. Nah gue jelasin. Jadi mereka ini satwa liar sebelum datang ke penangkaran ke tempat gue ya, asalnya misalkan dari zoo atau nggak tempat lain gitu, mereka dinilai dulu bisa dilepasin ke alamnya nggak, bisa survive nggak. Kalau misalkan bisa dilepasin, mereka bakal direhabilitasi buat dirilis kembali ke alamnya. Dan yang menilai ini itu bukan gue tapi negara ya, pihak terkait dan lembaga keilmuan negara gitu. Dalam hal ini itu KLHK sama BRIN. Nah kalau misalkan mereka nggak bisa dilepasin lagi, ya udah stay di zoo atau di penangkaran. Tapi kalau misalkan bisa dilepasin nih, mereka direhab, dilepasin lagi ke alamnya gitu. Jadi bukan gue nilai, gue mah nampung binatang yang udah nggak bisa lepas lagi ke alamnya, ya gue rawat aja gitu, daripada kasihan kan gitu kan. Gue kasih kualitas hidup terbaik untuk sisa hidupnya mereka gitu guys. Nah ini juga benar. Nah biasanya pusat rehabilitasi itu buat harimau Sumatera yang masih fresh dari alamnya, yang gara-gara butuh rescue, misalkan kena jarak manusia atau nyerang warga. Mungkin banyak yang dengar beritanya kan. Nah itu masih sebagai prioritas untuk harimau yang masih fresh dari alam, karena mereka izinnya masih bagus. Jadi rehabnya nggak lama, bisa dilepasin lagi. Tapi kalau misalkan yang dari zoo yang udah jelek banget naluri instingnya ya untuk berburu, itu butuh waktu yang lama, biaya yang besar, dan
mungkin butuh waktu beberapa tahun, udah keburu lama, udah keburu tua gitu guys. Dilepasnya udah keburu tua, mungkin malah mati juga gitu. Jadi ya susah gitu. Dan Sanjindora Select itu harimau India, jadi kalau mau dilepasin harus dikirim ke India. Nah India nerima enggak gitu, karena di sana juga banyak yang harus dilepasin gitu. Complicated sebenarnya guys kalau mau tahu, cuman ya gue sharing dikit-dikit biar paham. Wah ini mantul nih, mantap nih. Udah sering nonton konten gue, harusnya udah paham sih, gue selalu jelasin. Jadi YouTube gue selain entertainment juga ada edukasinya, gue selipin dikit-dikit informasi, gue gelap sih, informasi tentang satwa liar. Jadi kalau yang nonton udah pasti paham sih. Biasanya yang komen yang nggak ngerti itu yang nggak nonton konten gue, jadi ya nggak tahu ceritanya bagaimana ya kan. Taring misalnya udah panjang, nggak masuk ke daging kalset. Jangan kan masuk guys, putusin tangan ini bisa dia mah, cuman ya buktinya enggak kan. Maksudnya bukan gue sompral, bukan gue sogai, cuman gue ngehormati binatang sama tahu caranya untuk ngehandling mereka gitu loh. Nggak maksa, nggak melewati batas gue, nggak mau nge-push, nggak terlalu maksain juga. Jadi ya sesuai batas aja, supaya yang aman-aman gitu, tipis-tipis lah mainnya, nggak yang barbar banget gitu loh. Jadi ya insya Allah selalu aman lah, berdoa aja guys, doain. Ini guys, kematian kenapa didokumentasiin dulu, buat bukti bahwa itu bener-bener mati, takutnya disengajain mati untuk kepentingan lain, misalkan jasad harimau jadiin offset jadi patung gitu, bisa aja, soalnya banyak kriminal di sana kan tentang satwa liar. Jadi bekas dia itu ketat banget gitu, jadi jelas kemana aja binatangnya mati nih, mati kemanain, dikubur gitu, ada fotonya, dokumentasinya, tercatat semua pergerakan binatang tuh. Jadi nggak akan makin kecil sih, sampai hampir nggak ada celah berbuat kecurangan atau enggak hal-hal yang buruk lah, kriminal gitu. Insting harimau itu mengincar tengkuk ya, mereka udah diciptakan untuk mengincar leher tengkuk untuk membunuh mangsanya gitu kan. Jadi kan pintar, mereka udah tahu di mana titik lemahnya. Kalau gigit paha mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau tengkuk leher nih digigit sama harimau, mati pasti mangsanya, orang pun siapapun mati gitu. Jadi mereka udah diciptakan untuk membunuh, mereka tahu ini adalah titik rentan untuk digigit dan bisa mati gitu guys. Itu udah insting mereka, ciptakan begitu. Resiko kalau mereka dilepasin ke alam untuk Sanjinora Selen ya, mereka kan harimau India, harus kirim ke India dulu, rehabilitasi yang nggak tahu berapa lama karena mereka udah ketergantungan sama manusia ya. Terus resiko terbesarnya itu ya mereka mati udah pasti sih. Resiko lainnya ya mereka bisa nyerang warga, malah nyari orang, karena biasanya ada orang kan, mereka ketika sendirian bingung, bisa aja kayak gitu kan. Terus resiko lainnya ya udah paling kemungkinan besar dua, kena warga diserang atau enggak mereka mati sih, karena esen makanan hidup aja mereka nggak tahu itu adalah makanan, nggak pernah dikasih makanan hidup maksudnya gitu guys. Ini mah beda pertanyaan dong kak, kenapa aku suka dia tapi dia cuek. Nggak ada hubungan sama satwa liar sama harimau. Nanti kamu sudah ente nice try, coba lagi terus, siapa tahu dapat hadiahnya ya. Selamat mencoba, berjuang. Guys, bikin rumah baru khusus buat Sanjinora Selen yang gedean. Ingat kesejahteraan satwa yang selalu omongin. Jangan rumah gue bikin zoo, doain guys. Emang Daddy juga pengen bikin zoo, cuman bukan hal yang mudah dan bukan hal yang murah. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Harus matang bener-bener, pelan-pelan tapi hasilnya maksimal, daripada ntar zoonya gagal, binatangnya terlantar gitu, duitnya nggak ada karena nggak ada pengunjung gitu kan. Nggak mau kayak gitu guys. Jadi gue di rumah juga skala kecil biar mereka tetap terjaga kesejahteraannya. Kalau misalkan gue kebanyakan di rumah, binatang nggak kepegang, nggak bisa kasih makan, ya kasihan, nggak sejahtera kan gitu. Perizinan satwanya gimana kak? Yang penting pasti ribet dan ketat sih, butuh waktu lama. Hewan itu kan dilindungi apa tidak lebih baik di zoo. Bedanya apa guys? Mereka kan nggak tahu itu di zoo atau penangkaran. Mereka pengennya kandangnya bagus, makanan yang berkualitas gitu loh, ya kan. Ya gue bisa bilang di rumah kualitas makanannya bagus dan mereka juga happy gitu, karena nggak semua zoo, ada oknum-oknum zoo yang merawat binatangnya malah nggak baik, nggak bener guys gitu. Malah biasanya yang pribadi, yang penghobi pribadi itu biasanya malah lebih sejahtera karena mereka nggak megang banyak binatang, jadi terus semua. Kalau zoo kan tugasnya berbeda lagi guys gitu ya. Nggak semua zoo jelek sih, ada yang bagus juga, cuman
ya apa bedanya gitu. Kalau misalnya udah ada izinnya, caranya sama, mereka nggak tahu ini rumah, nggak tahu ini zoo, mereka taunya ini kandang gue, rumah gue harus enak gitu. Nah, jadi sudah jelas ya teaser lovers dengan beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh Aal Chat tersebut. Jadi pasti lebih paham dong mengenai ilmu satwa, mengenai apapun itu yang berurusan dengan satwa, perizinan, cara berinteraksi dengan satwa liar khususnya harimau. Semua dijawab langsung oleh Aal. Jadi yang mau bertanya lebih baik seperti ini ya. Jangan meramaikan kolom komentar khususnya di TikTok dengan kata-kata hate speech. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update terangan dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe segera subscribe terlebih dahulu. Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini. See you besok pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.